Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan kali ini kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita Allah senantiasa menjaga nikmat-nikmat kita dan terus menambah nikmat-nikmat itu. Baik, saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita mata kuliah pendidikan anti korupsi pada pertemuan keempat dan kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Nah, untuk kompetensi dasar sudah saya sampaikan di video yang satu lagi. Di sana sudah saya sampaikan kompetensi dasar dan ringkasan materi dalam bentuk video. Nanti silahkan juga disimak video yang kedua. Nah, saudara sekalian, untuk mengawali pembahasan kita kali ini, pertama bahwa ada beberapa pola korupsi ya yang disampaikan oleh Fajar dalam bukunya di tahun 2002. Beliau memaparkan ada pola terjadinya korupsi dalam 3 wilayah besar. Yang pertama adalah mercenary abuse of power. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerja sama dengan pihak lain dengan cara sogok menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan penggelembungan dana, atau yang sering kita kenal dengan istilah markup ya. Ya, jadi bentuk atau pola korupsi yang pertama ini melibatkan penyalahgunaan kewenangan, tentu dari orang yang memiliki kewenangan gitu ya. Nah, biasanya yang memiliki kewenangan tentu saja adalah pejabat, di mana dalam pola yang pertama ini biasanya dilakukan oleh pejabat yang levelnya tidak terlalu tinggi kedudukannya. Jadi mungkin kepala bagian, kepala seksi gitu ya, atau kalau di dalam tender itu ada kuasa pengguna anggaran gitu ya. Jadi bukan pejabat top level, bukan pejabat yang level tertinggi. Nah, ini pola pertama. Yang kedua, kata Fajar, adalah discretionary abuse of power. Ya, discretionary abuse of power. Nah, pelafalan Inggrisnya mungkin kurang tepat ya, tapi ya nanti silakan diperbaiki yang pinter bahasa Inggris. Nah, kalau tipe yang kedua ini, penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan istimewa. Yang mereka punya kewenangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu ya. Misalnya keputusan wali kota, bupati, atau juga sebuah peraturan-peraturan daerah ataupun keputusan wali kota atau bupati yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerja sama dengan kelompok, dengan temannya, dengan kawannya, maupun dengan keluarganya. Jadi yang pola kedua ini melibatkan kolega, ya, despotis, ya, itu kolega, kelompok, kawan, maupun famili atau keluarga. Nah, ini yang kita kenal dengan istilah nepotis. Ya, dulu dalam masa reformasi ya, itu ketika meruntuhkan kekuasaan Orde Baru, terma utamanya adalah KKN ya. Jadi kita meruntuhkan KKN, kolusi, korupsi, N-nya nepotisme. Nah, jadi pola yang kedua ini dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan istimewa. Sedangkan yang ketiga, ideological abuse of power. Nah, ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Ya, jadi
Saya kira ini kalau di pengadilan sih tidak terbukti ya partai terlibat, tetapi kalau dalam sidang-sidang yang bisa kita simak bersama-sama, banyak sekali para elit-elit partai ya terbukti korupsi ya, meskipun dalam sidang dapat diungkap bahwa uang itu untuk kongres partai, uang itu untuk munas partai, tetapi pada akhirnya keputusannya tidak terkait dengan partai. Nah, kalau itu terkait dengan partai, itu termasuk pola ideological abuse of power. Jadi penyalahgunaan kekuasaan yang terkait dengan ideologi. Nah, pola ketiga ini juga bisa terjadi dukungan kelompok atau pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi atau lembaga eksekutif, di mana kelak ketika mereka akan mendapatkan jabatan ya, orang-orang yang didukung itu didorong itu mendapatkan jabatan, ya mereka akan mendapat kompensasi dari tindakannya itu. Nah, ini yang sering kita kenal dengan istilah politik balas budi. Tidak ada makan siang yang gratis, ya, kira-kira begitu. Kalau istilah yang terbaru sekarang namanya oligarki, ya. Jadi sekelompok orang mendorong seseorang untuk tampil menjadi pejabat, apakah itu eksekutif, apakah itu legislatif. Nah, besok kalau sudah jadi, ya mereka dibiayai, semua biayanya ditanggung, ya. Kemudian setelah jadi, nah pejabat itu akan membuat kebijakan-kebijakan dengan menguntungkan, ya, kebijakan yang menguntungkan bagi cukong-cukong yang dulu membiayai ketika dirinya naik. Nah, ini juga masuk dalam pola ideological abuse of power. Nah, korupsi ini, saudara sekalian, sangat berbahaya karena dengan praktek seperti ini, ya, semua elemen yang mendukung telah mendapatkan kompensasi dan itu mengorbankan masyarakat gitu ya, karena kalau oligarki demikian berarti pejabat ketika membuat kebijakan-kebijakan itu akan mengorbankan kepentingan rakyat, tetapi dia hanya mementingkan ya cukong-cukong ya yang dulu membiayai ketika dia akan naik menjadi seorang pejabat. Nah, ini yang ditengarai sekarang ini banyak terjadi di Indonesia, baik itu pejabat di tingkat legislatif, eksekutif, ya, dan juga mungkin barangkali yudikatif. Ada dukungan-dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Bahkan kita sering mengenal, oh pejabat itu titipannya partai ini, ya. Pejabat itu titipannya ormas ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, baik. Itu tadi ada 3 pola. Nah, berikutnya, saudara, kita masuk ke fokus ke tema kita pada pertemuan ini, yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Secara garis besar ada 2 faktor ya yang menyebabkan terjadinya korupsi. Yang pertama adalah faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor internal yaitu faktor yang menyebabkan korupsi yang datangnya itu dari diri pribadi. Ya, sekali lagi yang dimaksud faktor internal adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yang datang dari diri pribadi. Nah, sementara faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar ya dirinya ya, sebab-sebab dari luar ya. Yang kedua ini tentu datangnya dari lingkungan yang mengitarinya. Nah, itu yang disebut dengan faktor eksternal. Nah, saudara sekalian, 2 faktor penyebab korupsi yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk faktor internal itu umumnya terdiri dari aspek moral gitu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, internal itu adalah penyebab orang korup yang dorongannya itu dari dalam dirinya sendiri. Nah, umumnya itu menyangkut aspek moral. Misalnya lemahnya keimanan, ya toh, lemahnya kejujuran, tidak punya rasa malu, ya toh,
Kemudian ada aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup yang konsumtif, ya, aspek sosial seperti keluarga yang konsumtif yang mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Ya, bisa jadi tidak ada lingkungan ya yang mempengaruhi dirinya untuk melakukan korupsi, tetapi karena faktor imannya kurang kuat, ya, kejujurannya juga tidak bagus, ya, rasa malunya hilang, ya, ataupun juga karena pola hidup yang konsumtif. Ya, saya kira di banyak kasus di sidang-sidang tipikor kita bisa melihat banyak para pejabat yang sebetulnya secara moral bagus, ya. Seperti misalnya saya pernah baca itu di sebuah berita Pak Rudi Rubiandini, ya, Ketua SKK Migas yang terbukti korup itu, ternyata beliau itu seorang yang rajin beribadah, bahkan konon tidak pernah terlewat sholat subuh, ya, berjamaah di masjid. Tapi dalam sidang terbukti bahwa dia menerima gratifikasi karena barangkali dorongan keluarganya, ya, gaya hidup keluarganya yang mewah gitu, ya, tasnya harganya ratusan juta, ya, kemudian pesta pernikahan anaknya dan seterusnya, konon begitu, ya. Jadi itu juga masuk di aspek internal, artinya adanya dorongan, ya, dari keluarga terdekat sehingga seseorang bisa melakukan perilaku korup. Nah, itu faktor internal. Sementara faktor eksternal meliputi aspek ekonomi, ya, aspek politis, ya, atau aspek politik, kemudian aspek manajemen dan organisasi, kemudian aspek hukum dan aspek sosial. Ya, nanti masing-masing aspek akan kita kupas pada slide-slide berikutnya. Ya. Nah, berikutnya saudara sekalian, ada beberapa pendapat tentang penyebab korupsi. Ya. Misalnya yang pertama dari Ansari Yamamah, ya. Ini seorang penulis buku. Di dalam bukunya beliau mengatakan begini, bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi maka dapat memaksa terjadinya money politik atau permainan uang dan korupsi. Ya. Jadi ketika perilaku materialistik dan konsumtif di masyarakat kita yang masih marak, kemudian sistem politik kita masih mendewakan materi, ya kan, kita sering mengenal maju tak gentar kubela yang bayar, nah kira-kira gitu. Itu kan mendewakan materi, ya. Dia akan memilih kepada siapa yang memberikan uang lebih banyak gitu. Jadi pengalaman adik saya di Wonogiri sana, itu kalau mau milih itu pagi-pagi itu di bawah pintu sudah banyak amplop. Ya, ini dari calon ini dari calon ini, dari calon ini. Ya, kemudian ya yang dipilih yang mana? Ya amplopnya isinya paling banyak, kira-kira gitu. Nah, ini masih marak terjadi di masyarakat kita. Sistem politik yang masih mendewa-dewakan materi, money politik. Ya. Nah, kalau ini masih terjadi, ya, maka ya tentu akan tumbuh suburlah korupsi itu. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Kalau pola hidup konsumtif masih subur di masyarakat, money politik juga masih subur, maka korupsi itu akan semakin merajalela, tidak akan bisa berhenti. Nah, dalam bukunya itu Pak Ansari juga mengatakan semakin banyak orang yang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan di dalam mengakses kekayaan. Ya. Ketika orang itu sudah ya menganggap bahwa uang yang akan menjadikan hidupnya kekal dan bahagia, maka kemudian hedonis, ya, dia akan berperilaku hedonistik, ya. Kata Pak Busro itu hedonistik itu orang yang memandang kekayaan sebagai sumber kebahagiaan, sehingga dia akan melakukan apa saja untuk bisa mengakses kekayaan, tidak peduli
apakah itu halal haram, apakah itu melanggar hukum ataukah tidak. Yang penting mendapat harta kekayaan karena dia meyakini dengan itu dia akan bahagia selama-lamanya. Nah, ini patut kita renungkan tulisan dari Pak Ansari Yamamah. Baik, kemudian saudara sekalian, pendapat yang mengarah pada faktor internal dikemukakan oleh Bapak Isa Wahyudi. Beliau mengatakan faktor internal penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi yang pertama adalah karena sifat tamak manusia. Ya. Jadi memang manusia itu memiliki sifat yang buruk. Ya. Salah satunya adalah sifat tomak ya, atau tamak. Dalam bahasa Jawanya geragas gitu ya, kemaruk ya kira-kira begitu. Al-Quran mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, itu sifat tamak manusia itu ya akan berhenti ketika dia masuk ke liang lahat, ya, alam kubur kira-kira gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Ya. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Dan yang keempat, tidak mau atau malas bekerja keras. Nah, karena korupsi memang umumnya dilakukan dengan santai, tidak membutuhkan energi yang besar, cukup dengan tanda tangan atau dengan mengirimkan WhatsApp, ya, WA, SMS, ataupun dengan ya hal-hal yang tidak perlu mengeluarkan banyak energi. Nah, itu 4 hal yang bisa menyebabkan orang melakukan korupsi. Datangnya dari internal dirinya. Nah, kemudian saudara sekalian, masih kepada hal yang mengarah pada faktor internal menurut M. Arifin sekarang. Menurut beliau ada 3 aspek. Yang pertama aspek perilaku individu dan aspek organisasi yang kemudian bisa membuat seseorang menjadi tergiur untuk melakukan perbuatan korupsi. Katakanlah organisasi yang tidak memiliki aturan yang jelas, ya, pengawasannya tidak jalan, itu bisa memicu faktor internal seseorang kemudian untuk melakukan korupsi karena merasa tidak diawasi dan seterusnya. Yang ketiga, aspek masyarakat di mana tempat individu dan organisasi berada. Ini juga bisa terjadi ketika masyarakat kemudian tidak peduli dengan perilaku seseorang, maka bisa jadi ya dia akan merasa bebas sehingga ya memicu dirinya melakukan perbuatan korupsi. Nah, berikutnya ada pendapat lagi dari Bapak Eri Riana Harja Pamekas, ini mantan kuesioner KPK ya. Beliau memiliki beberapa pendapat, beberapa faktor eksternal ya yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan korupsi. Yang pertama kata beliau adalah kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Ya. Jadi kalau pembicaraan di warung-warung angkring ya itu sering penggede ini aja do korupsi ya kira-kira gitu. Jadi masyarakat bawah itu melihat para pemimpinnya berpesta ya korupsi ya dengan begitu masifnya terjadi, baik itu di level eksekutif, para menteri, ya toh, para pejabat setingkat menteri, kemudian legislatif, bahkan para penegak hukum ya yang bekerja di bidang yudikatif yang seharusnya mereka menegakkan hukum, ya, tapi justru orang-orang elit ini melakukan korupsi. Jadi ini juga memicu masyarakat ya rapopo korupsi kira-kira begitu. Karena pemimpinnya juga begitu. Yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Ini mungkin kalau sekarang sudah lumayan ya. Kalau dulu barangkali memang gaji pegawai negeri sipil itu ya masih memprihatinkan. Karena saya mengalami orang tua saya seorang pegawai negeri. Ya, terakhir bapak saya itu golongannya 4
ya, 4C itu gajinya ya masih sedikit lah ya. Jadi tidak seperti sekarang barangkali kalau dengan golongan segitu udah gajinya besar ya, ada tukin, ada tunjangan kinerja, ada macam-macam. Nah, yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegak hukum dan peraturan perundang-undangan. Jadi, penegakan hukum yang tidak berjalan dengan bagus, termasuk ada celah-celah ya dari peraturan perundang-undangan, sehingga membuat orang karena sistemnya lemah ya, dia kemudian ada peluang untuk melakukan korupsi. Yang keempat, rendahnya integritas dan profesionalisme. Ini barangkali faktor internal bisa ya, masuk dari orang yang tidak punya integritas, ya, kejujurannya ya belum bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa memicu korupsi. Yang kelima, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. Ya, jadi setiap kementerian itu kita tahu ada dirjen, ada irjen. Ya, kalau dirjen itu menyelenggarakan anggaran, ya. Kalau irjen itu pengawasan. Nah, tapi barangkali fungsi irjen, inspektorat jenderal ini kurang bagus ya, sehingga terjadi di beberapa departemen, kementerian itu sering ya lepas kontrol, ya lepas dari pengawasan inspektorat. Yang keenam, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Ya. Dan yang ketujuh, lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Nah, yang ketujuh ini adalah faktor internal. Ya. Nah, sementara menurut ICW, Indonesia Corruption Watch, ya, ada 4 faktor yang mengarah pada eksternal, faktor eksternal. Yang pertama politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, dan faktor transnasional. Ya. Nah, saudara sekalian, perlu kita pahami bahwa korupsi itu bukan peristiwa tunggal, ya, bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ya. Menurut Bapak Dr. Sarlito Wirawan ini ya, dia mengatakan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi itu adalah faktor yang ada dari dalam dirinya, ya. Nah, faktor internal, ya, yaitu keinginan atau hasrat atau kehendak dan sebagainya. Dan juga faktor rangsangan dari luar, ya, misalnya dorongan dari teman-temannya, dorongan dari koleganya, dorongan dari atasannya, dorongan dari ya banyak hal ya, lingkungannya ya, dan juga adanya kesempatan dan kurang kontrol atau pengawasan. Jadi menurut beliau seseorang melakukan korupsi itu tidak penyebabnya itu bukan tunggal ya, tetapi gabungan, baik secara internal itu memang ada keinginan, kehendak, kemauan, sementara dari faktor eksternal adanya dorongan dari orang-orang terdekat. Nah, jadi bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Nah, tindakan korupsi merupakan tindak kejahatan yang terjadi akibat penyelewengan wewenang atau tanggung jawab, ya, yang menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Ini menurut pendapat Pak Sacipto Raharjo, ini mirip dengan Pak Sarlito tadi. Jadi penyelewengan wewenang, tanggung jawab yang sifatnya kompleks. Namun faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal si pelaku dan juga dari faktor situasi lingkungan yang kondusif untuk melakukan korupsi. Nah, ini faktor internal. Jadi sekali lagi, dua tokoh ini berpendapat bahwa korupsi itu bisa terjadi karena gabungan ya, dorongan dari dalam diri ya karena memang mau korupsi ya. Kemudian juga adanya kesempatan yang tercipta karena faktor eksternal. Maka kalau kata Bang Napi dulu di salah satu stasiun TV selalu mengatakan kejahatan itu bisa terjadi karena ada niat dan ada kesempatan. Nah, niat itu internal, kesempatan itu karena faktor eksternal. Ya.
Tadi sudah kita sampaikan beberapa faktor internal itu dari pendapat para ahli dan juga pendapat-pendapat yang tadi sudah saya sampaikan di depan, maka beberapa faktor internal yang bisa kita rangkum. Pertama itu karena sifat tamak atau rakus manusia, yang kedua gaya hidup konsumtif, dan yang ketiga aspek moral. Nah, ini penjelasan detailnya ya. Jadi sifat tamak atau rakus manusia itu merupakan sifat yang ada dalam diri setiap individu. Yang terjadi ketika seseorang itu mempunyai hasrat besar, kemauan besar, keinginan besar untuk memperkaya diri, ya, dan tidak pernah puas terhadap apa yang dia miliki. Nah, secara bahasa tamak berarti rakus hatinya. Sedangkan menurut istilah tamak itu cinta dunia kepada harta yang berlebih-lebihan tanpa memperhatikan faktor hukum, ya, tanpa memperhatikan hukum yang ada. Nah, biasanya ini yang jadi catatan, korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, yang sebetulnya kalau kita lihat dari sisi ekonomi, mereka itu sudah berkecukupan, ya. Kalau diukur dari ukuran masyarakat biasa, ya mereka sudah sangat berlebih, kira-kira begitu. Ya, konon salah satu koruptor yang sudah dibuktikan di persidangan, seorang pejabat tinggi itu pernah diprofil itu di sebuah tabloid. Dia dalam sebulan itu dari gajinya sudah menerima sekitar 300 juta per bulan, ya, dari gaji tunjangan dan macam-macam gitu kira-kira, ya, karena dia sebagai seorang pimpinan lembaga yang tinggi di Pertamina dan juga sebagai komisaris di sebuah bank, ya. Jadi dengan 300 juta per bulan itu kan sudah sangat besar, tapi dia tetap melakukan korupsi, gratifikasi. Nah, kalau sudah begitu berarti itu sudah masuk dalam definisi tamak, ya, sudah rakus, ya. Nah, yang kedua, gaya hidup konsumtif, penjelasannya tentu ya kita sekarang ini hidup di era modern. Nah, kita tahu kehidupan di kota-kota besar ya bisa jadi mendorong terjadinya gaya hidup yang konsumtif. Maka nanti di tugas pertemuan keempat ini teman-teman menyimak ada tayangan film, ya, ada tayangan film. Nanti silahkan disimak sampai selesai. Nah, kemudian nanti teman-teman memberikan komentar terkait dengan film itu, perilaku-perilaku seperti apa saja yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam film itu. Nah, termasuk salah satunya adalah gaya hidup konsumtif karena didorong oleh tuntutan-tuntutan kehidupan di kota-kota besar, ya, gengsi, ya, pengen prestis dan lain sebagainya, sehingga membuat orang ya gaya hidupnya kemudian menjadi konsumtif. Sementara tidak punya penghasilan, ya akhirnya ya melakukan apa saja, yang penting dorongan-dorongan itu bisa tercapai. Nah, kemudian berikutnya aspek moral. Ya, jadi seseorang yang punya moral lemah itu cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, bisa jadi godaan-godaan itu berasal dari atasan, ya, teman-teman setingkat, selevel, ya, bawahannya, atau juga pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa aspek moral ini adalah lemahnya iman, lemahnya kejujuran, tipisnya rasa malu pada diri seseorang. Nah, ini aspek-aspek moral terkait dengan keimanan, kejujuran, dan rasa malu yang ada pada diri seseorang. Kemudian juga aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup yang konsumtif tadi, itu juga masuk aspek moral. Dan yang ketiga, bisa jadi dari aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Nah, yang bagian terakhir adalah faktor eksternal, tadi sudah disebutkan. Ada 5 macam. Yang pertama aspek politik, kemudian hukum, ekonomi, organisasi, dan aspek sosial. Kita lihat penjelasannya saudara sekalian.
aspek politik. Ya, ini faktor eksternal ya. Nah, kita simak ya kalimat-kalimat ini. Ya, ini saya ambilkan dari modul yang sudah saya share di Google Classroom. Nanti silakan dibaca penjelasan detailnya. Nah, dari aspek politik, demokrasi di mata kaum elit itu sering hanya bermakna sebatas upaya-upaya untuk memperoleh kekuasaan, ya, yang kata demokrasi ya asalnya dari demos kratos, ya, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, di mana ini sering kemudian menjadi tujuan ya dari orang yang ikut kontestasi dalam pesta demokrasi, yaitu untuk memperoleh kekuasaan yang berasal dari rakyat dan bukan perkara bagaimana mengelola kekuasaan itu untuk mensejahterakan rakyat, tapi bagaimana dia memperoleh mandat kekuasaan dari rakyat, ya, tapi lupa bahwa mereka harus mengelola kekuasaan yang mereka miliki ketika sudah jadi itu untuk mensejahterakan rakyat. Nah, keadaan ini kian diperparah dengan menguatnya keyakinan bahwa politik itu taruhan ya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Maka di sini ya berlakulah money politik ya. Ya, dengan resiko makin tergerusnya nilai kewajiban dalam sebuah jabatan politik. Karena menganggap politik itu arena untuk judi, untuk taruhan, ya maka dia berkeyakinan ketika dia membuat taruhan-taruhan yang besar, ya, nah, maka kemudian ya dia akan mendapatkan pilihan-pilihan dari rakyat, ya. Sehingga kita tahu di masyarakat kita pun ya ini disayangkan juga banyak di antara masyarakat kita yang memilih ya para pejabat yang akan mewakilinya, misalnya pilihan legislatif gitu ya. Ya mereka akan memilih mana yang memberikan uang yang lebih besar. Ya itu yang perlu kita pahami. Sehingga ketika calon-calon pemimpin ini memahami bahwa politik adalah arena berjudi, arena pertaruhan, maka dia akan mencari modal sebanyak-banyaknya untuk merebut hati rakyat. Dia akan bayar sebesar-besarnya ya agar rakyat kemudian jatuh hati kepada dirinya. Nah, sehingga perilaku korup seperti penyuapan, politik uang atau money politik merupakan fenomena yang sering terjadi ya. Enggak seorang yang bernama Terence Gomez ya memberikan gambaran bahwa politik uang itu menggunakan uang dan keuntungan material untuk memperoleh pengaruh politik. Nah, saya kira ini kita semua sudah melihat dan kita sudah juga pernah ikut ya memilih ya. Saya kira cukup ya berpengalaman melihat bagaimana money politik masih tumbuh dengan subur di masyarakat kita. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya perbuatan korupsi. Ketika orang mau nyalon, dia meyakini bahwa dengan menyogok ya rakyat dengan uang yang banyak, maka dia akan mendapatkan kekuasaan. Nah, kalau sudah berkuasa, dia nggak ingat lagi dengan rakyatnya. Ya, yang penting bagaimana uang modal yang sudah dia keluarkan itu bisa kembali. Ya, bahkan kalau yang nggak jadi ya nanti akhirnya bisa jadi gila, gitu ya. Banyak saya kira dulu kisah-kisah orang yang gagal nyalek atau gagal jadi legislatif untuk kemudian menjadi depresi, gila, dan seterusnya. Karena sudah terlanjur keluar uang banyak, rumah digadekan, tanah dijual, dan sebagainya, tapi tidak jadi. Nah ini akibat dari pemahaman yang salah tentang bagaimana politik itu adalah tujuannya untuk mengelola kekuasaan demi kesejahteraan rakyat, bukan memanfaatkan rakyat. Yang kedua, aspek hukum. Saudara sekalian, aspek hukum ini bisa dilihat dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi perundang-undangan, ya, dan di sisi lain adalah lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Ya, jadi tidak baiknya substansi hukum ya, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif, tidak adil. Ya, rumusan yang tidak jelas, ya.
atau non lex serta. Rumusan yang tidak jelas ini istilah hukum ya. Sehingga multitafsir. Seperti undang-undang ITE ini sering dikatakan para ahli hukum multitafsir. Ya, undang-undang itu akan tajam kepada orang-orang yang kontra dengan pemerintah, tetapi akan sangat lembut terhadap mereka-mereka yang pro dengan pemerintah. Sering dikatakan begitu. Apalagi hari-hari ini kita melihat bagaimana unjuk rasa, ya, keberatan banyak para buruh, mahasiswa, dan juga tokoh-tokoh agama, termasuk dua ormas besar, NU dan Muhammadiyah, kaitannya dengan peraturan hukum tentang Omnibus Law, ya, terutama yang untuk para buruh, ya, ketenaga kerjaan. Yang sebetulnya Omnibus Law itu ada 76 undang-undang yang diperas menjadi satu undang-undang Omnibus Law. Tentu di sana-sini banyak hal yang masih menjadi kontroversi, tapi ternyata sudah disahkan. Nah, ini juga menjadi peluang ketika hukum itu tidak pasti, peraturan-peraturannya tidak memberikan kepastian hukum, maka itu menjadi celah dan peluang terjadinya perbuatan korupsi, memanfaatkan celah-celah yang ada. Nah, berikutnya juga dari sisi praktek penegakan hukum. Ya, barangkali secara kasat mata publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi, ya, terhadap proses-proses hukum, termasuk putusan-putusan pengadilan. Nah, sehingga tadi dapat dilihat betapa banyak orang-orang yang katakanlah tidak pro dengan pemerintah, maka hukum itu akan berlaku tajam, tetapi ketika menyangkut orang-orang yang pro dengan pemerintah, hukum itu berlaku lunak. Jadi ada istilah tebang pilih, ya, atau pilih tebang. Nah, ini aspek penegakan hukum. Dan saya kira masyarakat bisa menilai, banyak melihat kasus-kasus yang terjadi, ya, akhir-akhir ini terkait dengan penegakan hukum yang dinilai orang kurang adil. Nah, berikutnya saudara sekalian, untuk aspek hukum, nah dalam hal konteks penegakan hukumnya, seorang yang bernama Sukanto tahun 86, beliau menyebutkan bahwa ada 5 unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Ini menjadi tambahan pengetahuan kita semua, ya. Jadi dalam hal penegakan hukum itu ada 5 unsur yang mempengaruhi. Yang pertama adalah hukum itu sendiri, ya. Jadi undang-undangnya, peraturan-peraturannya. Kemudian yang kedua adalah faktor aparatnya, penegak hukumnya. Jadi di samping hukumnya, pasal-pasalnya, peraturannya, yang kedua adalah orang yang menegakkan aturan itu atau orang yang menegakkan hukum. Yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Ya, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Misalnya pengadilan, ya, lembaga pemasyarakatan. Ya, kita tahu banyak sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti lapas-lapas yang over capacity, ya, terlalu penuh dan lain sebagainya. Itu juga menyangkut dengan aspek penegakan hukum. Kemudian yang keempat adalah faktor masyarakat itu sendiri, dan yang kelima adalah faktor budaya. Nah, di kelima faktor inilah yang kemudian akan mempengaruhi penegakan hukum yang ada di sebuah negara. Ya. Kalau semuanya ini baik, peraturannya tidak bias, tidak multitafsir, aparat penegak hukumnya juga adil, sarana atau fasilitas yang mendukungnya juga terpenuhi, ya, masyarakatnya juga taat hukum, ya, kebudaya masyarakatnya pun tidak budaya yang melanggar hukum, nah itu insya Allah hukum itu akan tegak dengan seadil-adilnya. Berikutnya saudara, aspek ekonomi. Nah, faktor ekonomi atau aspek ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya korupsi. Ya, ini bisa dijelaskan barangkali dari sisi pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Ya, bahkan tokoh sosialis, ya, Karl Marx, ya,
menyatakan, menjelaskan betapa hebatnya pengaruh kuasa ekonomi terhadap kehidupan manusia. Dia mengatakan bahwa siapapun yang menguasai ekonomi, maka akan menguasai manusia. Seluruh tindak tanduk manusia dikendalikan oleh motif-motif ekonomi. Nah, maka dalam masyarakat, ekonomi merupakan struktur bawah yang memberi bentuk dan corak pada semua yang ada pada struktur atas. Nah, karena itu sistem politik, corak budaya, bahkan struktur masyarakat sebenarnya tidak lain adalah cerminan dari sistem ekonomi yang ada di baliknya. Ya, ya ini pendapat Karl Marx ya, tokoh Marxisme ya. Jadi memang dalam hal ekonomi itu ketika diyakini kemakmuran itu merata, maka korupsi itu akan bisa ditekan ya, oleh kemakmuran. Nah, sementara ketika kemakmuran masyarakat itu masih masih minim, bahkan sekarang kita mengenal ada istilah indeks Gini atau rasio Gini. Rasio Gini itu kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Itu kalau kesenjangannya sangat tinggi, itu justru akan memicu terjadinya banyak korupsi. Nah, konon di Indonesia dari tahun ke tahun indeks Gininya semakin naik, artinya tingkat kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin di Indonesia itu semakin lebar jaraknya. Konon 4 kekayaan orang terkaya di Indonesia, 4 orang itu kekayaannya sama dengan seluruh penduduk Indonesia yang sekarang sudah 270-an juta. Kekayaan warga biasa masyarakat kita yang banyak itu sama dengan kekayaannya 4 orang saja ya, 4 orang terkaya di Indonesia ya, siapa-siapa mereka silakan dicari sendiri. Kemudian aspek organisasi, nah ini juga menjadi penyebab terjadinya korupsi ya, aspek organisasi. Tentu dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian di lingkungan masyarakat ya, apakah itu tingkat RT, RW ya, desa dan lain sebagainya. Nah, organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi itu biasanya memberi adil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Misalnya ini ada jejak pendapat yang dilakukan oleh Kompas di tahun 2004 di Surabaya, Medan, Jakarta, dan Makassar mengenai korupsi yang terjadi di organisasi pemerintahan, eksekutif maupun legislatif. Nah, hasil dari penelitian itu menyebutkan bahwa tidak kurang dari 40% responden menilai bahwa tindakan korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan dan di lingkungan legislatif, wakil rakyat di daerahnya itu semakin menjadi-jadi. Dan hanya 20% saja responden yang berpendapat bahwa perilaku korupsi di pemerintah daerah, di DPRD, legislatif itu berkurang. Jadi dari responden yang ada, 40% mengatakan korupsinya semakin menggila, hanya 20% yang mengatakan korupsinya sudah berkurang. Nah, ini artinya bahwa masyarakat masih merasa korupsi itu tidak semakin berkurang, tapi malah justru semakin merajalela gitu kira-kira. 40% ya dari responden yang mengatakan demikian. Nah, yang berikutnya masih di aspek organisasi. Jadi aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi satu, bisa jadi kurang adanya keteladanan pemimpin ya. Kemudian tidak adanya budaya organisasi yang benar ya. Jadi di kantor misalnya budaya telat, budaya titip absen ya dan lain sebagainya itu masih terjadi, itu berarti kultur organisasinya kurang bagus ya. Kemudian kurang memadainya sistem akuntabilitas, pertanggungjawaban ya. Tidak ada SOP yang jelas, itu bisa menjadi celah-celah ya anggota organisasi melakukan korupsi karena memang tidak ada prosedur yang jelas yang bisa mereka ikuti. Kemudian yang keempat, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Nah, ini silakan nanti ya, karena kita tidak luring ya. Ini kalau di luring biasanya kita minta ada
kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan. Nah, karena ini daring, silahkan teman-teman juga mencoba untuk berdiskusi dengan dirinya sendiri, mengamati lah kira-kira begitu. Bagaimana organisasi pemerintahan di lingkungan saudara, apakah organisasi pemerintahan yang cukup transparan, akuntabel, ya, dan mempunyai pengawasan yang cukup baik. Ya, nanti silakan dicek, misalnya ke kantor kelurahan, ke RT, RW ketika minta izin, atau minta surat keterangan, apakah masih ada pungutan-pungutan liar. Kemudian ketika di RT, apakah RT itu ketika mengambil jimpitan warga itu kira-kira ada laporannya apa tidak, ya. Laporannya akuntabel apa tidak. Akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan, ya. Transparan itu berarti terbuka. Nah, silakan diamati di lingkungan masing-masing, ya. Apakah itu tingkat RT, RW, kemudian desa, dusun, dan sebagainya. Nah, silakan barangkali teman-teman ada pengalaman-pengalaman ketika ngurus KTP kok masih ada pungutan-pungutan dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya yang terakhir saudara, aspek sosial. Nah, sikap masyarakat yang berpotensi memberi peluang perilaku korupsi, ya, dari sisi sosial itu ada 4 ya. Yang pertama, yaitu nilai-nilai dan budaya di masyarakat kita yang terkadang justru mendukung terjadinya korupsi. Ya, jadi misalnya masyarakat itu menghargai seseorang itu bukan karena kebaikannya, bukan karena akhlaknya yang baik, ya, bukan karena kesederhanaannya, bukan karena kesahajaannya, bukan karena ya dia memiliki karakter yang baik, tetapi masyarakat kita sering menghargai seseorang karena dia kaya, ya, karena punya aksesoris propertis yang banyak kira-kira begitu. Ini masih saya kira masih ada. Nah, termasuk ya barangkali kalau dari sisi status itu di masyarakat-masyarakat di desa itu sering memandang kalau eh, pegawai negeri itu dipandang memiliki status yang lebih tinggi ya dari masyarakat biasa. Nah, ini juga perlu ditinjau ulang kira-kira begitu. Ya. Kemudian yang kedua, masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat korupsi adalah negara. Nah, ini aspek sosial. Jadi ketika ada perbuatan korupsi, maka yang dipahami oleh masyarakat itu kan sik rugi negara. Nah, kira-kira gitu. Padahal kalau dipikir lebih dalam lagi, kerugian terbesar itu justru dialami oleh masyarakat sendiri, ya. Misalnya ketika terjadi korupsi dalam hal anggaran pembangunan misalnya, maka tentu akan terjadi pengurangan spek, pengurangan kualitas ya yang terkait dengan pembangunan itu, gitu. Ya, dan lain sebagainya. Misalnya ketika terjadi pembangunan sekolah ya, gedung sekolah ya, itu dikorupsi. Nah, maka kemudian terjadi kecelakaan misalnya, ya gedungnya ambruk menimpa anak-anak sekolah dan itu tentu anaknya masyarakat ya tentu yang akan menanggung akibatnya tidak hanya sekedar kerugian negara tetapi juga masyarakat akan menanggung kerugian. Termasuk ketika pembangunan infrastruktur jalan ya, ataupun yang lain dan dikorup ya, sehingga kualitas dari pembangunan itu tidak bagus, maka yang akan menimpa atau akan menerima ya keterbatasan atau keburukan pembangunan itu adalah masyarakat gitu. Ya. Nah itu ya hal-hal yang perlu dicermati. Yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam perilaku korupsi. Ya, setiap tindakan korupsi pasti melibatkan masyarakat. Namun masyarakat justru terbiasa terlibat dalam korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka, namun tidak disadari. Ya, suap. Terkadang daripada lama daripada sidang yang mendingan cepat saja disuap. Ya, justru itu contoh-contoh kehidupan sehari-hari yang terkadang tidak disadari oleh masyarakat. Termasuk ketika membuat KTP, membuat surat keterangan kematian, membuat surat keterangan macam-macam.
Wah, daripada lama-lama ya ada uang pelicin. Nah, itu sesuatu yang terkadang itu tidak disadari bahwa itu justru buruk keadaan, ya, menambah tumbuh suburnya korupsi. Keempat, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat itu ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi memang perlu sosialisasi pada masyarakat terkait hal-hal keseharian yang itu justru memicu terjadinya korupsi yang lebih besar lagi. Maka di beberapa kampus ketika mereka KKN itu sekarang ada model KKN tematik. Jadi KKN yang salah satu temanya adalah memberikan sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat-masyarakat di pedesaan. Ya. Tapi kalau anak-anak Rahma kan KKL-nya di sekolah-sekolah atau di perusahaan yang kaitannya dengan bidang IT, ya. Ya, tidak seperti di kampus-kampus yang banyak prodinya, ya, mereka bisa mengalokasikan model KKN tematik seperti ini. Nah, baik, saya kira itu, saudara. Ada 5 aspek eksternal dan juga tadi ada aspek internal. Sudah kita jelaskan detailnya. Nah, penjelasan secara lebih rinci lagi dan juga contoh-contoh itu bisa teman-teman dapatkan di modul, ya, modul pendidikan anti korupsi yang sudah saya share di pertemuan pertama. Silahkan dibaca dengan tuntas informasi yang ada di situ. Berikutnya, tugas pertemuan 4 ini sudah saya share juga di menu tugas sebuah film, ya, film pendek. Ya, silakan disimak dari awal sampai akhir. Kemudian teman-teman melakukan resensi film atau mengomentari apa-apa yang ada dalam film itu, tentu kaitannya dengan faktor-faktor penyebab korupsi. Ya, silahkan nanti dicermati. Karena di situ banyak tokoh dan banyak perilaku-perilaku mereka yang masing-masing menunjukkan tentang faktor apa saja yang mendominasi sehingga dia melakukan perbuatan korupsi. Baik, terima kasih atas partisipasi, atas perhatiannya. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan dalam tema berikutnya. Dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.